Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di ujian akhir semester mata kuliah manajemen dalam perspektif Islam, kami diberi soal studi kasus permasalahan yang ada di sebuah startup keuangan yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan terdapat istilah 3K, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Apabila perusahaan mengalami krisis seperti laba perusahaan menurun, produktivitas karyawan tidak meningkat, perusahaan beroperasi dengan biaya overhead yang tidak efisien, itu menandakan bahwa perusahaan kurang menerapkan 3K tersebut. Dalam Islam, pengambilan keuntungan tiada batasan, meskipun pengambilan keuntungan atau laba mencapai nilai 100%, asalkan tidak mengandung riba, pembodohan, penipuan, dan penimbun atau monopoli. Dari soal nomor 1, hal yang harus dilakukan Fatih untuk menaikkan lagi tingkat penjualan dan laba adalah yang pertama, yaitu memaksimalkan arus kas. Salah satu cara terbaik untuk mencapai arus kas yang stabil adalah dengan menawarkan pengikut prabayar atau rencana pembayaran berkelanjutan untuk klien. Yang kedua, jadikan semua orang tenaga penjual. Dari telepon ke email hingga pertemuan tatap muka, setiap karyawan memiliki kesempatan untuk menyebarkan pesan perusahaan Anda dan terlibat dalam perilaku yang berpotensi menghasilkan penjualan. Semua orang perlu ikut membantu mengurangi biaya, menjual, membangun jaringan di web, pemasaran, dan banyak lagi. Dan yang ketiga adalah ubah prosedur operasi. Anda perlu menghasilkan lebih banyak penjualan sambil mengurangi biaya. Untuk meningkatkan penjualan Anda, cobalah cross-selling, menawarkan layanan atau barang baru yang melengkapi penawaran Anda saat ini. Perubahan operasional lainnya yang dapat meningkatkan keuntungan adalah memberi intensif kepada pelanggan baru untuk mencoba produk Anda dengan penawaran khusus, diskon, atau hadiah jangka pendek. Mengapa koordinasi sangat penting untuk jalannya perusahaan? Salah satunya adalah koordinasi bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting, menjaga adanya perselisihan antara berbagai bagian departemen, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Ada beberapa macam komunikasi efektif, yaitu mendengarkan lawan bicara, mengajukan pertanyaan, memberikan informasi dengan jelas, mengkombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal, membangun kepercayaan, mencegah dan mengatasi masalah, mendapat pengarahan, dan yang terakhir ada meningkatkan kekompakan. Komunikasi bisa dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Tapi masih banyak kendala yang terdapat pada komunikasi. Di antaranya yaitu pesan yang disampaikan sulit dipahami, adanya persepsi negatif yang diberikan kepada komunikator, terus ada komunikator yang tidak percaya diri, adanya jarak antara komunikator dan komunikan, adanya gangguan komunikasi dan bahasa yang tidak sama. Komunikasi yang harus dilakukan perusahaan tersebut adalah, menurut saya, komunikasi transparan adalah komunikasi yang sangat cocok yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Karena tidak ada batasan antara atasan dan bawahan, sehingga tidak ada kesalahpahaman pada saat bekerja. Terus atasan juga harus bisa mendengarkan keluhan para karyawan agar pekerjaan tetap bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Jawabannya iya, karena motivasi mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan di perusahaan.
karena motivasi dapat memberikan dorongan untuk bekerja dari dalam diri karyawan itu sendiri tanpa adanya paksaan. Motivasi karyawan berarti membujuk pekerja agar mau melakukan tindakan seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Tujuannya agar target perusahaan dapat tercapai. Tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dengan memberikan motivasi yaitu yang pertama ada mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, yang kedua meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan, yang ketiga meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan yang terakhir itu mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan di perusahaan. Para pekerja bisa termotivasi oleh beberapa hal. Yang pertama ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kenaikan gaji. Dengan menaikkan gaji mereka akan berpikir bahwa job desk yang diberikan dengan upah yang diberikan itu setimpal, sehingga mereka merasakan mendapat keadilan. Yang kedua ada fasilitas kantor yang memadai. Dengan fasilitas kantor yang memadai, mereka akan semakin nyaman untuk melakukan pekerjaan mereka di kantor. Yang ketiga ada promosi jabatan. Dengan mempromosikan jabatan mereka akan berpikir bahwa kerja keras mereka selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun membuahkan hasil. Ada keempat dengan memberikan pujian. Dengan memberikan pujian kepada karyawan yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan diri. Yang pertama, contoh buruk yang diberikan oleh atasan. Pemimpin merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap timnya. Ini bukan berarti bahwa pemimpin harus mengambil alih semua pekerjaan dan menjadi terbaik dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, bekerja lebih keras untuk hasil yang sama. Menghasilkan kemajuan secara terus-menerus merupakan elemen utama dari budaya perusahaan. Dan yang ketiga, itu ada industri yang tidak bersahabat. Menurut saya, gaya kepemimpinan yang cocok pada perusahaan tersebut adalah kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini umumnya mengutamakan sistem penghargaan pada operasionalnya. Pemimpin menyampaikan sasaran kepada anggota tim. Jika target terlampaui, maka ada penghargaan tambahan. Jika target tak terpenuhi, akan terdapat konsekuensi di dalamnya. Anugerah intensif bisa dipergunakan menjadi pedoman kiprah dan motivasi dalam tim yang mengutamakan pencapaian sasaran kuantitas. Menurut saya, syarat yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin yang baik yaitu pertama ada jujur dan transparan. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu berarti kita mengemban kepercayaan dari para karyawan, tenaga kerja, bahkan masyarakat. Dan kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik dan tulus. Pendengar yang baik adalah mereka yang bukan mendengar untuk sekedar merespon, tetapi mendengar untuk memahami. Tidak banyak orang yang dapat menjadi pendengar yang baik. 3. Bersikap rendah hati dan tidak sombong. Beberapa label negatif melekat pada pemimpin yang dianggap angkuh dan sombong. Terlebih, mereka memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan atau di masyarakat. Tidak ada yang bisa mengubah label negatif ini kecuali diri kita sendiri sebagai pemimpin. Keempat, terapkan etos kerja yang diharapkan dari karyawan. Layaknya seorang anak kecil yang tidak akan mendengar perkataan orang tuanya, sampai orang tuanya memberikan contoh dengan mempraktikkan hal tersebut di depan anaknya, karyawan juga akan memiliki etos kerja yang kuat jika kita sebagai pemimpin memberikan contoh yang sama. Perbedaan pemimpin dan manajer adalah pemimpin perusahaan mengepalai keseluruhan organisasi, sementara manajer membawahi sekelompok karyawan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Seorang pemimpin dan manajer sama pentingnya untuk menjamin keberlangsungan sebuah perusahaan.